terlibat dukung capres dan sebut Gibran pelecehan saat debat. PBNU tegas berhentikan Yeni Wahid. Masalahnya. Dan pemberhentian seperti ini bukan pertama kali. Dan beliau sudah tahu tentang beberapa surat-surat yang sudah kita kirim sebelumnya. Beliau juga tahu dinamikanya gitu. Jadi intinya sekali lagi saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi tentang alasan-alasan, sebab ini semua tahapan-tahapannya melalui proses yang sangat panjang, dan yang kedua dengan mempertimbangkan semua aspek. Resmi tergantung, nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki ya. Kalau memang posisinya resmi, misalnya jadi tim resmi, tim sukses misalnya, itu ada aturan-aturannya. Ya. Penonaktifan itu terhitung sejak tanggal penetapan yang berwenang, yakni 21 Januari hingga selesainya proses pemilu 2024. Di mana Yeni Wahid yang menjabat sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis serta merupakan TPN Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Keorganisasian, Keanggotaan dan Kaderisasi Haji Amin Said Husni di Jakarta pada Minggu 21 Januari 2024. Apalagi dalam konteks tarikan demokrasi di Indonesia saat ini yang juga sering menghadapi tantangan adanya praktik eksploitasi politik identitas, maka keberpihakan dan sikap dari Nahdlatul Ulama itu betul-betul memberikan dampak dan efek politik yang luar biasa. Oleh karena itu sangat wajar, tadi saya betul-betul menyimak poin-poin yang disampaikan oleh kiai saya, betul-betul mencoba untuk berhati-hati di situ. Karena bagaimanapun juga banyak elemen Mas yang mencoba untuk mendapatkan pengaruh dan juga leverage dari proses yang berjalan di muktamar. Karena bagaimanapun juga Nahdlatul Ulama adalah penjaga marwah dan juga keutuhan soliditas kebangsaan Indonesia dalam konteks Indonesia yang lebih solid dan berkeadaban ke depan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU secara resmi menerbitkan surat keputusan atau SK tentang penonaktifan fungsionaris pengurus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg atau menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden. Hal itu berdasarkan surat keputusan nomor 285-A-2-A-2-A-1-99-01-2024. Sedikitnya terdapat 63 nama fungsionaris yang dinonaktifkan dari jajaran pengurus harian dan pleno PBNU. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Amin Said Husni di Jakarta Minggu 21 Januari. Mereka tersebar di beberapa partai dan semua calon presiden. Ada yang menjabat sebagai mustasyar, pengurus harian Syuriah dan Tanfidziyah, Awan Suriah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga, kata Amin Said Husni. Amin Said menjelaskan, penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya proses pemilihan umum tahun 2024. Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka, ucap Amin Said. Menurutnya, semua fungsionaris tersebut adalah nama-nama yang secara resmi tercatat sebagai calon legislatif atau tim sukses calon presiden dan wakil presiden. Di jajaran mustasyar, antara lain terdapat nama mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru atau Timnas Amin, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya atau TKN Prabowo Gibran, dan mantan politisi PKB Muhammad A.S. Hikam atau TPN Ganjar Mahfud. Sementara itu, di jajaran pengurus harian Syuriah dan Tanfidziyah terdapat 5 orang caleg 10 orang yang masuk tim capres, antara lain Kiai Ma'syum Fakih atau Timnas Amin, Hovifah Indar Parawansa, TKN Prabowo Gibran, dan Kiai Mustafa Akil Siraj atau TPN Ganjar Mahfud.
Nama Hovifah sebagai Ketua Umum Muslimat NU juga masuk dalam jajaran 48 orang pengurus pleno PBNU yang dinonaktifkan. Selain Hovifah, terdapat Ketua Umum Jamiyatul Qurra wal Hufad Saifullah Maksum atau Timnas Amin, Ketua Umum Persatuan Guru NU Kiai Asep Saifuddin Halim, Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Maskur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Nusron Wahid atau TKN Prabowo Gibran, serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yeni Wahid atau TPN Ganjar Mahfud. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menonaktifkan banyak pengurus sehubungan independensi organisasi di tengah kontestasi pemilu 2024. Para pengurus yang dinonaktifkan karena terlibat aktivitas politik praktis seperti menjadi caleg atau menjadi tim sukses capres atau cawapres. Melalui surat bertanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf, Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf, Rais A'am Miftahul Ahyar, Khatib A'am Ahmad Said Asyari, PBNU merilis nama-nama yang dinonaktifkan tersebut. Di antaranya adalah Hovifah Indar Parawansa dan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya yang masuk TKN Prabowo Gibran. Berdasarkan surat yang dilihat Kompas TV, PBNU memutuskan untuk mencabut wewenang dan hak fungsionaris dalam daftar tersebut hingga tahapan pemilu 2024 selesai. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama perlu menonaktifkan fungsionaris pengurus yang terlibat dalam kontestasi politik pemilihan umum tahun 2024. Demikian kutipan surat PBNU.